Halo, kita ketemu lagi di channel YouTube Dery Bristayadi, teman-teman sekalian. Jadi di program Ngobrol Santai kali ini, saya akan sharing kepada kalian, saya akan berbagi kepada kalian tentang kebiasaan-kebiasaan buruk yang harus kalian hindari ketika kalian bertemu dengan orang baru. Karena kalau kalian tetap mempertahankan kebiasaan-kebiasaan ini, kesan pertama kalian saat bertemu orang baru itu akan menjadi mengecewakan buat orang tersebut, bukan buat kalian. Dan ini akan membuat kerugian buat kalian kalau kalian memang sedang mencari relasi, sedang mencari customer baru, sedang mencari pembeli baru, ataupun kalian sedang mencari peluang kerja, peluang bisnis, bahkan ya peluang untuk mencari pasangan hidup. Dalam sebuah pertemuan dengan orang baru, teman-teman sekalian, kesan pertama menurut saya adalah hal yang paling penting yang tidak boleh kalian lewatkan. Kenapa? Karena ini harus jadi perhatian kalian, dan ini akan membantu kalian, menyederhanakan kalian untuk bisa membuat kesan pertama pada saat kalian bertemu dengan orang baru itu menjadi lebih menyenangkan. Tetapi kalau kalian masih punya kebiasaan-kebiasaan buruk yang nanti akan saya jelaskan, ini justru akan membuat kesan pertama kalian menjadi mengecewakan, teman-teman sekalian. Bahkan tahun 2006 kalau nggak salah ya, ada sebuah penelitian menunjukkan bahwasannya kesan pertama itu terbentuk dalam waktu 7 detik pertama. Ini yang kita sebut sebagai golden time. Sebetulnya kebiasaan-kebiasaan apa sih yang harus kita hindari? Bahkan kalau kalian pun nanti punya kebiasaan seperti ini, saya harap kalian harus merubahnya. Karena kalau kalian tidak merubahnya ya, kalian akan kesulitan untuk mendapatkan kesan pertama yang begitu menggoda saat kalian bertemu dengan orang baru. So, kalian mulai bisa perhatikan, jadi 9 kebiasaan buruk yang akan membuat kesan pertama kalian itu menjadi mengecewakan saat kalian bertemu dengan orang baru. Yang pertama adalah kebiasaan terlambat. Silahkan dicatat. Jadi teman-teman sekalian, menurut saya orang yang terlambat itu adalah orang yang tidak menghargai. Maksudnya gini, saya kalau ketemu orang, sudah janjian, kita sudah set up waktunya, kita sudah agendakan waktunya, ternyata orangnya terlambat. Ini akan mencerminkan bahwasanya kalian adalah orang yang tidak pernah bisa menghargai orang lain, tidak pernah bisa menghargai waktu, dan kalian adalah orang yang tidak pernah bisa disiplin. Dan saya yakin semua orang di dunia ini, termasuk kalian, itu pasti ingin bekerja sama dengan orang yang the best. The best yang saya maksud salah satunya adalah orang yang disiplin. Kira-kira jika kalian ditanya, kira-kira kalian lebih memilih mana? Bekerja sama dengan orang yang disiplin atau yang tidak disiplin? Bekerja sama dengan orang yang tidak menghargai waktu atau yang menghargai waktu? Bekerja sama dengan orang yang tidak menghargai orang lain atau bekerja sama dengan orang yang mau dan bisa menghargai orang lain? Jadi datang terlambat adalah bukan solusi dan tidak akan menjadi kabar baik bagi Anda untuk bisa membuat kesan pertama Anda menjadi menyenangkan ketika Anda bertemu dengan orang baru. Jadi step yang pertama ini akan penting sekali. Kalau Anda masih terlambat, Anda akan terlihat seperti orang yang tidak profesional. Lalu yang kedua, Anda tidak boleh mengabaikan yang namanya penampilan. Mungkin sebagian dari kita berpikir penampilan itu tidak menjadi bagian yang paling penting saat kita bertemu dengan orang, apalagi dengan orang baru. Tapi teman-teman sekalian, dunia ini kompleks. Jadi setiap kepala orang itu isinya beda-beda. Ada sebagian orang yang sangat menjunjung tinggi bahwasannya profesionalisme itu juga dibangun dari sebuah penampilan, which is Anda nggak perlu punya penampilan yang mahal sebetulnya. Yang penting adalah penampilan Anda rapi, tidak berantakan, dan benar-benar Anda, yang terpenting adalah penampilan Anda bisa mempresentasikan tentang siapa diri Anda dan apa pekerjaan Anda atau apa bisnis Anda. Jadi 7 detik pertama, orang itu tidak akan melihat kemampuan dan pengetahuan kalian. Jadi apa yang ada dalam isi kepala kalian itu tidak akan kelihatan. Karena yang kelihatan adalah penampilan kalian. Jadi please, kalau kalian masih berpikir yang penting kan isi otaknya, yang penting kan kemampuannya, nah ini buang jauh-jauh dulu. Kenapa? Karena untuk bisa mempresentasikan apa yang ada dalam isi kepala kalian atau kemampuan kalian pada saat kalian bertemu dengan orang baru, waktunya itu nggak cukup untuk 7 detik guys. Kayak gitu. Jadi rubahlah penampilan kalian sesuai dengan apa yang kalian bicarakan. Selanjutnya yang ketiga adalah kalau kalian kurang tidur, kalian harus mulai perhatikan jam tidur kalian. Kenapa kalian nggak boleh kurang tidur pada saat mau ketemu orang baru, apalagi itu calon klien besar kalian? Biar wajah kalian itu fresh. Jadi nggak enak banget kalau kalian ketemu orang gitu kan, misalkan kalian lagi ketemu orang terus orangnya nguap, ngantuk, atau tiba-tiba tertidur pada saat kalian bicara, pada saat kalian membangun komunikasi. Ini gak enak banget dan ini terlihat tidak profesional banget, dan kalian akhirnya terlihat menjadi orang yang tidak siap. Jadi jangan sampai kalian menghilangkan momentum pertemuan 7 detik kalian cuma gara-gara kalian kurang tidur. Jadi please, sebelum ketemu orang, kalian mungkin bisa bersihkan wajah kalian bisa bercermin dulu. Kira-kira pada saat kalian bercermin sudah pas, sudah fresh, sudah good looking, bahkan mungkin sudah kelihatan menarik atau tidak. Selanjutnya yang keempat, jabat tangan yang lemah. Yang saya maksud
jabat tangan yang lemah itu, jangan sampai pada saat kalian baru ketemu, pada saat kalian salaman, itu salaman kalian menandakan bahwasannya kalian itu adalah orang yang tidak memiliki kepercayaan diri. Karena saya yakin semua orang ingin bekerja sama atau ingin berpartner atau ingin bertemu dengan orang-orang yang percaya diri, yakin terhadap kemampuannya. Makanya cara jabat tangan kalian itu akan mempresentasikan diri kalian secara tidak langsung. So, jabat tangan juga tidak boleh keras-keras. Intinya porsinya pas, teman-teman sekalian. Lanjut, yang kelima adalah lupa dengan nama orang tersebut. Menjadi hal yang memalukan menurut saya ketika orang lain mengingat nama saya, tapi saya lupa dengan nama orang tersebut. Pada saat kita sudah berkenalan, tiba-tiba saya lupa. Nah, ini jangan sampai terjadi, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena menurut saya ini akan memperlihatkan bahwa kalian itu bukan orang yang profesional. Mulailah mengingat namanya setelah kalian berkenalan, lalu ucapkan berulang-ulang ketika kalian ingin menyebutkan namanya. Libatkan terus namanya dalam porsi pembicaraan kalian, tidak lebih, tidak kurang, dan itu akan memberikan kesan bahwasannya kalian adalah orang yang hangat. Jangan berpikir, saya ini kan orang pelupa, susah ingat nama dan lain-lain. Kalau kalian tetap berpikir begini, kalian gak bisa move on dan kalian tidak bisa berubah. Selanjutnya yang keenam adalah terlalu banyak melihat handphone. Akan sangat menyebalkan sekali ketika kita sedang bicara, orang yang kita sedang ajak bicara, dia fokus dengan handphonenya, which is orang tersebut sedang mempresentasikan pada diri saya, atau mungkin pada saat saya sering melihat handphone, secara tidak langsung saya sedang mempresentasikan diri saya kepada orang tersebut secara tidak langsung bahwasannya saya bukan orang yang fokus, dan ini akan memperlihatkan bahwasannya pembicaraannya menjadi tidak penting, teman-teman sekalian. So, ketika kalian ingin memberikan kesan yang baik terhadap siapa dan dengan siapa kalian sedang bicara, ya kalian harus menyimpan handphone kalian. Jikalau itu penting, menurut saya, kalian bisa minta izin dulu untuk bisa mulai memperhatikan handphone kalian tersebut. Lalu setelah kalian beres, kalian bisa menyimpannya lagi dan kalian bisa mulai fokus lagi terhadap pembicaraan. Jangan melakukan itu dengan sering, karena itu akan membuat kesan pertama kalian jadi mengecewakan. Lawan bicara kalian itu merasa tidak dihargai, merasa tidak dianggap penting, dan apapun yang dibicarakan menjadi bukan yang paling penting lagi, karena handphone kalian yang paling penting. Selanjutnya yang ketujuh adalah bahasa tubuh kalian. Bukalah tangan kalian, duduklah tegak, perhatikan saat lawan bicara kalian sedang berbicara. Jangan menyimpan tangan seperti ini, bahkan gini, atau mungkin begini. Buatlah tubuh kalian lebih siap, lebih tegap, agak condong sedikit ke depan, dan perlihatkan wajah kalian seserius mungkin, dan perlihatkan wajah kalian bahwasanya kalian memiliki minat terhadap apa yang dibicarakan oleh lawan bicara kalian. Itu akan cukup memberikan sinyal kepada lawan bicara kalian bahwasanya kalian adalah orang yang sangat interest. Kalian adalah orang yang sangat memiliki minat terhadap apa yang dibicarakan lawan bicara kalian. Bahkan sesekali kalian keluarkan antusias kalian saat ada kalimat-kalimat yang menurut kalian kalimat tersebut wajib untuk kalian berikan apresiasi. Lalu yang kedelapan adalah kalian tidak tahu harus ngomong apa. Seringkali kita kehilangan kata-kata pada saat kita sedang berbicara dengan lawan bicara kita. Maka dari itu yang paling penting adalah menyiapkan topik apa yang akan kalian bicarakan nanti sebelum bertemu dengan lawan bicara kalian. Bahkan kalian juga bisa menyiapkan beberapa pertanyaan yang sudah kalian siapkan tentunya untuk bisa menghidupkan suasana ketika topiknya sudah mulai berhenti. Kalian bisa mencoba mengalihkan ke pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa membuat kondisinya menjadi cair kembali. Jangan pernah bingung, karena kalau kalian bingung, kalau kalian kehabisan kata-kata, bahkan kalian kehabisan topik, justru itu yang akan membuat akhirnya pertemuan pertama kalian itu terasa sangat menjenuhkan, teman-teman sekalian. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah jangan pernah bertanya tentang hal-hal yang sensitif. Ketika kalian tiba-tiba masuk ke ranah yang paling sensitif, kalian coba memberikan pertanyaan yang mungkin itu akan membuat akhirnya perasaan lawan bicara kalian itu jadi tersinggung. Terkadang pembicaraan akhirnya menjadi tidak menyenangkan gara-gara membahas hal-hal yang sensitif. Jadi menurut saya kalian bisa membahas topik-topik yang mungkin sifatnya lebih publik, lebih umum. Jangan terlalu agresif untuk langsung masuk ke hal-hal yang sensitif, karena tidak semua orang suka terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sensitif, teman-teman sekalian. Jadi hindari memperbincangkan atau membicarakan hal-hal yang bisa menyinggung perasaan dia. Jaga baik-baik perasaannya, gunakan empati kalian pada saat kalian berbicara, berikan performance terbaik, berikan perhatian terbaik, dan presentasikanlah diri kalian pada lawan bicara kalian sebagai orang yang profesional atau mungkin sebagai orang yang menyenangkan.
kalian. So semoga apa yang sudah saya bahas ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa mungkin setelah kalian catat, kalian langsung praktekkan hal ini. Karena apapun yang dibahas di video ini, jika tidak kalian langsung praktekkan, menurut saya ya akan menjadi pengetahuan saja, tidak akan menjadikan kalian memiliki kemampuannya. Karena untuk memiliki kemampuannya, kalian harus praktek. Silahkan kalian praktek, selamat praktek. Dan jangan lupa, kalau kalian suka dengan video-video yang ada di channel ini, kalian bisa subscribe channel ini, kalian klik yang ada tombol merahnya, lalu kalian klik tombol loncengnya, sehingga ketika saya mengupdate video-video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasinya langsung di handphone kalian. Semoga video ini bermanfaat, bisa menginspirasi kalian. Sampai ketemu lagi di ngobrol-ngobrol santai berikutnya. Bye-bye.